Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Ferdiansyah dan rekan saya Indra Agung Putrantoro. Kami di sini akan menjelaskan tentang media atau sumber belajar sejarah, yaitu akan dijelaskan oleh Indra Agung Putrantoro, rekan saya. Oke, pertanyaan pertama adalah apa pengertian media atau sumber belajar sejarah? Baik, Mas Angga, saya coba langsung jawab saja ya. Pertanyaannya itu, apa pengertian media atau sumber belajar sejarah? Ketika kita ingin mendefinisikan sesuatu, maka ada baiknya kita coba telaah dan breakdown kata per kata ya, Mas Angga ya. Nah, kita coba dari kata media dulu. Media apa sih? Media itu merupakan bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Lalu medium itu apa? Medium itu secara harfiah memiliki makna perantara atau pengantar. Sehingga kalau dalam tulisannya Ahmad Rohani tahun 1997 mendefinisikan media itu adalah sebagai segala sesuatu yang dapat diindra yang berfungsi sebagai perantara atau sarana atau alat untuk proses komunikasi. Nah, dalam ranah ini adalah proses belajar mengajar. Pengertian serupa juga pernah diungkapkan oleh Arif S. Hadiman tahun 2006 yang menyatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Sementara menurut Smaldino menyatakan media sebagai sarana komunikasi dan sumber informasi. Kalau kita korelasikan dengan sumber belajar sejarah, berarti media ini adalah sarana komunikasi dan sumber informasi tentang yang berbagai peristiwa-peristiwa penting sejarah ataupun tempat-tempat bersejarah dan hal-hal yang berbau sejarah lainnya. Lanjut pertanyaan ketiga, yaitu media apa yang sangat jitu menurut Anda agar siswa-siswi dapat memahami dengan baik? Baik, Mas Angga, media seperti apa ya yang sangat jitu agar siswa dapat memahami dengan mudah? Ya, banyak ya medianya. Karena media pembelajaran tuh kita di zaman apalagi kurikulum merdeka seperti sekarang ya, kita lebih bisa mengeksplor yang bisa kita lakukan kepada siswa-siswi kita. Nah, sekarang itu misalnya media yang mudah, misalnya yang paling sederhana kita melalui presentasi ya, melalui PPT. Kemudian juga kita bisa membahas tentang peta, tentunya peta sejarah ya, geografinya geografi sejarah. Karena kondisi geografi saat ini dan geografi ketika itu pastilah sangat berbeda. Jadi petanya peta sejarah. Begitu dengan globe. Globe juga kita pakainya globe yang sejarah sesuai dengan zamannya. Kemudian seperti tadi yang jawaban saya sebelumnya, kita juga bisa memutarkan film dokumenter. Kemudian juga ada CD-CD yang isinya ada film-film pembelajaran. Kemudian kita juga bisa memantik dengan memberikan gambar-gambar tokoh-tokoh sejarah. Kemudian tentunya kita bisa menggunakan media buku, internet, dan banyak media lainnya. Intinya di zaman ini, di zaman sekarang ini, kita sebagai guru harus lebih kreatif dan inovatif ya. Jadi sudah tidak bisa lagi kita mengajar dengan konvensional karena siswa-siswi sekarang itu udah canggih-canggih ya Mas Angga, kalau menurut saya ya. Jadi memang kita harus pintar-pintar dalam memilih media untuk bisa menyampaikan pesan kepada siswa-siswi kita. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan keempat, jika Anda menjadi guru, maka tidak terlepas dari perilaku siswa-siswa yang berbeda-beda. Ada yang suka sejarah dan ada yang tidak suka sejarah. Bagaimana Anda memberi pengertian kepada siswa-siswa yang tidak suka sejarah? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Ah, siswa kita berbeda-beda ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka dengan sejarah. Nah, itu hal sesuatu yang wajar ya. Karena bagaimanapun sejarah ini kita punya stigma di mana sejarah ini dibilang mata pelajaran yang membosankan. Karena kalau kita ingat zaman kita ya dulu, zaman saya masih sekolah dulu, zaman masih SMA, itu memang kebanyakan media pembelajarannya naratif ya, satu arah. Kadang-kadang ya guru hanya menjelaskan atau bahkan hanya menuliskan di papan tulis dan kita
membuat rangkuman ataupun mencatatnya, sehingga seringkali ya kita menjadi bosan, bahkan kita malas belajar sejarah. Padahal kalau yang saya dalami sendiri, saya yang rasakan sendiri, ketika kita sudah tahu manfaat dari sejarah, ketika kita sudah tahu menyenangkannya sejarah, ketika kita sudah tahu bahwa oh ternyata dari sejarah kita banyak belajar sesuatu, maka sejarah itu tidak lagi membosankan, justru sejarah ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, makanya kalau saya pribadi sih pertama-tama harus mapping dulu ya siswa-siswi saya, minat dan bakatnya ataupun kesukaannya di mana. Yang mana akan saya korelasikan bagaimana cara saya masuknya ke anak itu untuk memasuki atau untuk memberikan bagaimana materi-materi sejarah ini bisa masuk ke anak tersebut. Jadi memang intinya kita mapping dulu, karena setiap siswa-siswi ini pasti punya keunikan masing-masing dan kita nggak boleh menyamaratakan atau memukul rata mengeneralisasikan mereka semua. Jadi kita harus bedakan, kita harus mapping dulu sesuai dengan anaknya. Nanti baru setelah kita mapping, kita bisa susun ataupun kita bisa rencanakan media pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak tersebut. Ya kesimpulannya sih tetap kita harus membuat anak-anak suka terlebih dahulu, karena tanpa suka akan sulit untuk melanjutkannya. Jadi tugas pertama kita adalah membuat anak-anak suka. Dan bagaimana cara membuat anak-anak suka? Ya kita harus mapping dulu bagaimana caranya supaya bisa membuat anak-anak atau siswa-siswi kita suka dengan sejarah. Terima kasih. Oke, lanjut pertanyaan yang kelima. Jika Anda menjadi guru, prinsip apa yang Anda gunakan agar siswa menjadi siswa-siswi yang bermoral? Baik, Mas Angga, ini pertanyaan yang cukup berat ya. Apalagi sebagai guru, kemudian kita membahas tentang moral ya. Moralitas ini bukan sesuatu yang mudah, apalagi di zaman sekarang di era informatika ini, di mana moral menjadi sesuatu yang kadang diabaikan. Tidak hanya oleh kita ya, kadang oleh orang tuanya pun kadang-kadang menjadi abu-abu masalah moral ini. Nah, sebagai guru tentunya kita tidak bisa tinggal diam ya, walaupun sebenarnya moral ini adalah sesuatu yang bukan tanggung jawab guru orang ya, bukan tanggung jawab guru saja, tapi juga tanggung jawab dari orang tua siswa-siswi kita. Nah, kemudian kalau ditanya, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai guru? Ya, paling yang bisa kita lakukan pertama yaitu memberikan contoh atau teladan yang baik. Kenapa? Karena kan ada peribahasa ya, bahwa guru itu digugu dan ditiru. Jadi, apapun yang kita lakukan, murid akan mengikuti apa yang kita lakukan, apa yang kita contohkan. Makanya, kita harus bisa atau senantiasa memberikan contoh atau teladan yang baik ya. Makanya menjadi guru tuh kadang-kadang yang beratnya itu adalah tidak hanya di sekolah saja, bahkan di lingkungan masyarakat pun kita dari mulai penampilan, cara berpakaian, cara bicara, semuanya benar-benar harus tertata dengan baik. Karena kita adalah contoh ataupun teladan bagi siswa-siswi kita. Makanya menjadi guru ini ya bukan sesuatu yang ringan ya, tanggung jawabnya sangat besar. Makanya kita yang paling pertama adalah memberikan contoh atau teladan yang baik. Kemudian berikutnya bisa memberikan reward and punishment ya, tanda kutip punishmentnya, jangan kayak guru zaman dulu ya, mohon maaf, yang melakukan kekerasan punishmentnya, bukan itu. Tapi reward dan punishment ini mungkin bisa berupa nilai, ataupun juga kalau kita misalnya memiliki sesuatu, misalnya kita punya topik pembahasan misalnya tentang kolonialisme. Nah, kita bisa membuat suatu sayembara misalnya. Anak-anak tolong tuliskan kembali atau ceritakan kembali kolonialisme itu seperti apa sih. Nah, tulisan yang paling baik, tulisan yang paling komprehensif, tentunya kita harus apresiasi. Misalnya kita beri dia hadiah buku ataupun mungkin pernak-pernik lain yang disukai oleh siswa-siswi kita. Kemudian juga pelajaran sejarah itu harus memiliki pesan, harus memiliki makna, tidak hanya sekedar cerita saja. Nah, jadi ketika kita menjelaskan atau mengajar tentang sejarah, maka harus diselipkan pesan-pesan moral dalam setiap
kisah ataupun cerita sejarah yang kita jabarkan kepada siswa-siswi kita. Kemudian juga kita harus mulai bersikap jujur dan terbuka kepada anak-anak, sehingga harapannya siswa-siswi kita pun menjadi jujur dan terbuka. Ketika seseorang sudah ada trust, ya, sudah trust, saling percaya, maka dia akan menceritakan apapun. Nah, ketika kita sudah mencapai level trust itu, ketika siswa-siswi kita sudah trust dengan kita, kita menjadi lebih mudah untuk memasukkan pesan-pesan moral kepada anak didik kita ataupun siswa-siswi kita. Dan juga mungkin karena kita sebagai guru, kita pun harusnya bisa membagi pengalaman yang inspiratif, ya, kepada anak-anak didik kita, kepada siswa-siswi kita. Jadi kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, bahwa oh dulu saya seperti ini, dulu saya seperti itu. Nah, nanti teman-teman atau adik-adik atau siswa-siswi kalau nanti begini, nah nanti seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir yang keenam. Jika Anda menjadi Menteri Pendidikan, maka Anda ingin seperti apa pendidikan yang ada di negara ini? Nah, ini pertanyaan paling seru nih. Jika jadi Menteri Pendidikan, Anda ingin seperti apa pendidikan negara ini? Ya, tentunya saya ingin negara ini memiliki pendidikan yang minimal setara kualitasnya, ya, secara kualitas dengan kualitas pendidikan di negara-negara maju seperti di Eropa. Seperti itu sih mungkin. Nah, tapi kan itu sangat muluk-muluk ya. Makanya jika saya menjadi Menteri Pendidikan, maka yang pertama saya lakukan ya tentunya adalah intensifikasi dulu guru-guru yang ada, ya. Saya ingin menaikkan derajat mereka dulu, entah melalui penghasilannya gitu ya. Jadi gaji guru saya ingin ditingkatkan dulu, kemudian juga pendidikan guru secara berkala, kemudian juga pembinaan baik ke guru maupun organisasi guru, seperti itu, sehingga bagaimana transfer knowledge ini bisa terus senantiasa berjalan dinamis, karena dunia ini dinamis, ya. Kita kalau tidak dinamis pasti akan ketinggalan oleh negara-negara lain. Oleh karena itu kita harus menjadi dinamis juga, jangan mau kalah dengan negara-negara lain. Nah, kita supaya dinamis tadi, supaya tidak kalah, berarti kita harus senantiasa melek. Melek di sini gimana maksudnya? Melek di sini adalah kita selalu up to date. Kita selalu tidak pernah ketinggalan informasi, ya. Ketika ada sesuatu yang baru kita harus pelajari, ada yang baru kita pelajari, sehingga murid-murid kita bisa memiliki pengetahuan yang sama juga seperti anak-anak lain di belahan bumi lain. Nah, jadi sebelum kita bisa membuat kualitas pendidikan kita setara dengan negara-negara lain, maka yang perlu kita lakukan adalah tingkatkan kualitas guru, baik secara akademik maupun juga secara penghasilan. Seperti itu sih mungkin cita-cita saya, ya. Mungkin seperti itu sih Mas Angga, ya. Karena itu pertanyaan yang sangat luar biasa menarik, dan saya juga nggak tahu kapan jadi Menteri Pendidikan, ya. Karena kayaknya agak mimpi, tapi ya nggak salah sih, pertanyaannya sangat luar biasa sih. Oke, makasih ya Mas Angga, ya. Oke, terima kasih Mas Indra atas penjelasannya. Dengan itu kita bisa mengetahui tentang media atau sumber belajar sejarah. Walaupun materi ini sedikit kita jelaskan, tapi semoga bermanfaat untuk banyak orang. Sekian dari kami. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.